Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, minggu ke-9, saya akan menyampaikan materi analisis korelasi. Jadi analisis korelasi minggu ini tanpa menggunakan hipotesis dan R-tabel maupun T-tabel, tetapi hanya cara melakukan perhitungan korelasinya saja. Untuk minggu depan, saya jelaskan kembali korelasi dengan hipotesis ya. Jadi untuk minggu ini hanya analisis korelasi saja, minggu depan analisis korelasi dengan hipotesis. Untuk PPT-nya sudah saya share di e-learning, silahkan Anda download. Kemudian ini adalah penjelasan materi analisis korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau variabel bebas, biasanya juga disimbolkan dengan X, dengan variabel dependen atau tak bebas, biasanya disimbolkan dengan variabel Y. Apabila beberapa variabel independen bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen tak bebas, jadi ada satu X dan satu Y, disebut sebagai korelasi, apabila beberapa variabel independen atau bebas, jadi banyak X ya, di sini ada beberapa, maka banyak X dihubungkan dengan satu variabel dependen atau satu Y. Jadi X-nya banyak, Y-nya satu, disebut korelasi berganda. Kemudian kalau X-nya satu dan apabila terdapat satu variabel bebas dihubungkan dengan satu variabel tak bebas disebut korelasi parsial ya. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1 disebut korelasi parsial, kalau X-nya banyak, Y-nya 1 disebut korelasi ganda. Kemudian dua variabel berkorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau yang berlawanan. Dalam analisa korelasi, di samping mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel atau disebut koefisien determinasi, koefisien penentu juga mengukur keeratan hubungan antar variabel, disebut koefisien korelasi. Jadi ini nanti hanya mencari koefisien korelasi untuk uji hipotesisnya minggu depan. Uji hipotesis analisis korelasi. Kemudian dengan kata lain, analisis regresi menjawab bagaimana pola hubungan variabel dan analisis korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan oleh persamaan regresi. Jadi nanti setelah mempelajari korelasi, materi selanjutnya adalah analisis regresi. Kedua analisis ini biasanya dipakai bersama-sama, koefisien korelasi dilambangkan R, determinasi dilambangkan R kuadrat. Oke, untuk perhitungan analisis korelasi itu, jadi menggunakan rumus, nanti kita ketemu nilai, tetapi nilainya hanya bergerak antara min 1 sampai 1 saja. Jadi kalau melakukan perhitungan rumus, nilainya di luar dari min 1 sampai 1, maka perhitungan tersebut salah ya. Jadi nilai korelasi itu hanya min 1 sampai 1 saja. Kemudian R sama dengan 0, saat nilai korelasi sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi. Saat nilai korelasi 0 sampai min 1, artinya korelasinya negatif. Yang dimaksud korelasi negatif ini, apabila kan kita melihat korelasi itu melihat hubungan antara variabel X dan Y. Kalau korelasinya negatif, maka semakin besar nilai X, maka nilai Y-nya semakin turun. Ya. Jadi korelasi negatif itu membuat X dan Y-nya berbanding terbalik. Kemudian korelasi positif. Korelasi itu kan melihat variabel X dan Y. Kalau positif maka semakin besar nilai X, semakin besar juga nilai Y. Jadi nilainya sebanding. Kalau X-nya naik maka Y-nya naik. Kalau negatif X-nya nilainya naik, nilai Y-nya tambah turun. Seperti itu. Kemudian yang pertama, koefisien korelasi Rank-Spearman mempunyai rumus sebagai berikut. R sama dengan 1 min 6 sigma BI kuadrat
BI ini adalah beda antara variabel X dan variabel Y. Ya. Jadi cara melakukan analisis korelasi Spearman di sini kan ada variabel X dan Y, kemudian diurutkan nilainya, urutan besar nilainya dalam tiap variabel. Jadi di ranking dari nilai terbesar menuju ke nilai terkecil, kemudian dari ranking tersebut kita selisih nilai X dengan Y, selisihnya berapa, maka selisih tersebut dinamakan beda atau BI ini. Kemudian N adalah jumlah data. Contoh di sini misalkan ada 2 orang juri memberi penilaian terhadap 8 orang peserta perlombaan. Jadi ini pesertanya ada 8, kemudian ini nilai juri 1 dan nilai juri 2. Tentukan koefisien korelasi rank. Rank ini disebut juga rank Spearman. Ya. Jadi nilainya diurutkan dari nilai terbesar. Tadi ini nilai terbesarnya E ini ranking 1 di juri 1. Sementara di juri 2 yang ranking 1 adalah E juga ya, 85 ini. Jadi, maaf. G di sini, nilai 90 G. Oke, jadi di sini E ranking 1, G juga ranking 1. Jadi nilainya diberi ranking dari nilai terbesar ranking 1 sampai ranking terendah, nilai terendah diberi ranking yang terendah ya. Contoh di sini misalkan ranking 8 diperoleh oleh D, maka di sini nilai D adalah 50, nilai yang paling bawah di sini. Kemudian di ranking nilai dari juri 1 dan juri 2, setelah itu dilakukan selisih antara perankingan nilai juri 1 dan juri 2. Jadi 5 min 3, 2. 2 min 4, min 2. Ini dilakukan selisih, kemudian dicari BI kuadrat, karena di rumusnya yang digunakan adalah BI kuadrat. Oke, selanjutnya dijumlah, karena kita mencari sigma BI kuadrat. Kemudian N-nya adalah 8 karena jumlah datanya adalah 8. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus diperoleh nilai koefisien korelasinya 0,667. Oleh karena itu korelasinya positif ya, yaitu semakin besar nilai dari juri 1, maka semakin besar juga nilai dari juri 2. Contoh di sini, misalkan E. Misalkan juri 1 memberi ranking bahwa E ini peserta terbaik. Tidak jauh berbeda dengan juri 2, dia juga memperoleh ranking 2, seperti itu. Contoh lagi misalkan ini ya, peserta D itu diberi ranking terburuk. Ternyata di juri 2 juga menilai peserta D nilainya juga buruk. Jadi sebanding antara juri 1 dan juri 2 penilaiannya hampir sama, seperti itu. Ini nilai 0,667 kan masuk antara 0 dan 1, sehingga perhitungannya tidak salah. Dan korelasinya masuk korelasi positif, yang ini ya, antara 0 sampai 1. Artinya semakin besar dari X, semakin besar pula dari Y. Sekarang kedua, korelasi yang kedua yaitu korelasi produk momen atau korelasi Pearson. Di sini untuk datanya tidak perlu dilakukan perankingan. Jadi datanya seperti ini ya, data angka sebenarnya. Kemudian di sini datanya dibagi menjadi 2, yaitu data X dan data Y. Data X itu adalah data yang merupakan variabel bebas dan data Y data yang merupakan variabel terikat. Yang dimaksud variabel bebas, variabel terikat itu besar kecilnya dari nilai Y dipengaruhi oleh nilai X. Contoh di sini. Nilai Y-nya adalah IPK. Biasanya semakin bagus IPK, maka jumlah SKS yang diperolehnya juga semakin banyak. Oleh karena itu, Y sangat dipengaruhi oleh SKS. Ya. Sehingga IPK dijadikan Y dan SKS dijadikan X. Contoh lain misalkan IPK dan persentase
persentase jam belajar mungkin, IPK dan jam belajar. IPK itu dipengaruhi oleh jam belajar mahasiswa, maka jam belajar mahasiswa ini disebut variabel X karena yang mempengaruhi. Sementara yang dipengaruhi disebut variabel Y. Ya, jadi yang Y itu adalah variabel terikat, artinya variabel tersebut besar kecilnya ditentukan oleh suatu variabel lain. Seperti itu. Kemudian korelasi produk momen, di sini rumusnya N adalah jumlah data sigma X kali Y. Jadi X kali Y nanti data X dikalikan data Y dicari jumlahannya. Kemudian sigma X artinya jumlahan data X, sigma Y jumlahan data Y. Akar N adalah jumlah data, X kuadrat artinya data dari X dikuadratkan dicari jumlahannya, min sigma X kuadrat artinya jumlah data X dikuadratkan. Kemudian N sigma Y dikalikan N sigma Y kuadrat, maka data Y dikuadratkan, dicari jumlahannya, dikalikan dengan N, dikurangi sigma Y dikuadratkan, artinya jumlahan data Y dikuadratkan. Untuk memahami, kita masuk ke contoh. Di sini ada data X dan data Y. Tentukan nilai koefisien korelasi dengan metode produk momen. Jelaskan artinya. Sesuai dengan rumus tadi, kita memerlukan data X kali Y. Ya. Karena ini membutuhkan sigma XY. Jadi kita membutuhkan tabel X kali Y, kemudian tabel X kuadrat, dan tabel Y kuadrat. Tabel X di kuadrat untuk mencari jumlahan X kuadrat, tabel Y kuadrat untuk mencari jumlahan Y kuadrat. Oke, selanjutnya. Masing-masing dari tabel dicari jumlahannya atau ditotal, kemudian dimasukkan ke dalam rumus, N-nya adalah 5. Sigma X kali Y 105, sigma X 50, sigma Y-nya 10, N-nya 5, kemudian X kuadrat 550, X dikuadratkan, sigma X dikuadratkan 50 kuadrat. Kemudian 5, N5, sigma Y kuadrat adalah 22,5 dikurangi sigma Y dikuadratkan, artinya 10 kuadrat. Kemudian hasilnya 0,447. Ternyata korelasinya positif antara SKS dan IPK. Jadi semakin besar SKS yang diambil, maka IPK-nya juga semakin besar, seperti itu. Kemudian korelasi ganda. Jadi setelah korelasi parsial, kita masuk ke korelasi ganda. Di korelasi ganda ini ada dua variabel bebas. Maksudnya ada X1 dan X2 dan 1Y. Jadi RYX1 artinya koefisien korelasi X1 dengan Y. Cara mencarinya bagaimana? Bisa menggunakan Pearson atau datanya angka sebenarnya maupun menggunakan rank Spearman atau datanya dirankingkan. Jadi ini dicari dengan korelasi parsial ya, bisa Spearman atau Pearson. RYX X2 artinya kita korelasikan Y dengan X2. X1 dengan X2 artinya kita korelasikan variabel X1 dengan X2. Kemudian untuk mencari korelasi ganda, maka dimasukkan RYX1, nilai korelasi YX1 dikuadratkan. RYX2 kuadrat, nilai korelasi Y dengan X2 dikuadratkan, min 2 RYX1, RYX artinya nilai korelasi Y dengan X1, RYX2 artinya nilai korelasi Y dengan X2, X1, X2 artinya korelasi X1 dengan X2. Dibagi 1 min R kuadrat X1, X2 artinya korelasi X1, X2 dikuadratkan. Contoh ya. Ini kemudian di akar, untuk contoh-contohnya sebagai berikut. Di sini ada variabel X1 pendapatan dalam rupiah, X2 jumlah keluarga dalam satuan jiwa, Y pengeluaran dalam membeli barang A dalam satuan rupiah. Jadi pengeluaran itu kan bergantung dengan pendapatan dan bergantung dengan jumlah keluarga.
maka Y-nya adalah variabel terikat X1 dan X2 yang mempengaruhi disebut sebagai variabel bebas. Cari korelasi ganda dari variabel tersebut. Jadi ini dicari dengan korelasi Spearman ya. Korelasi Pearson. Jadi dicari dulu RYX1-nya diperoleh hasilnya 0,912. RYX1, maka membutuhkan tabel X1 kali Y, kemudian X1 kuadrat dan Y kuadrat. Kemudian yang RYX2 dicari menggunakan Pearson karena angkanya datanya angka sebenarnya, tidak dilakukan perangkingan. Sehingga nilai korelasinya 0,74. Karena YX2 maka dibutuhkan tabel sebentar ya. Tadi mana? RYX2 maka dibutuhkan tabel X2 kali Y, kemudian X2 kuadrat dan Y kuadrat. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam rumus ini sehingga hasilnya 0,74. Kemudian dicari lagi korelasi X1 dengan X2 menggunakan korelasi Pearson. Sehingga dibutuhkan tabel X1 kali X2, kemudian X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus ini. Sehingga diperoleh nilai Rx1, X2 0,85. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus nilai yang sudah ada RYX1 tadi 0,912 dikuadratkan, RYX2 0,74 dikuadratkan, kemudian ini 2 kali 0,912 kali 0,74 dikali 0,85 yaitu Rx1 X2 dibagi 1 min 0,85 kuadrat. Hasilnya adalah 0,914. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara X2 bersama-sama dengan X1 ya. Ini X1 dengan Y. Atau terdapat hubungan signifikan antara pendapatan dan jumlah keluarga terhadap pengeluaran untuk membeli barang A. Jadi kalau X-nya lebih dari 1, misalkan 2, bisa menggunakan korelasi ganda di sini. Kemudian kalau X-nya lebih dari 2, Bu, nanti berarti tidak bisa diselesaikan dengan korelasi ganda, kita bisa menggunakan regresi. Untuk regresi materinya akan saya sampaikan 2 minggu lagi. Jadi minggu depan masih uji hipotesis dengan korelasi, minggu depannya lagi baru regresi. Selanjutnya latihan soal, di bawah ini ada 3 latihan soal, silahkan Anda coba satu persatu. Yang dikumpulkan cukup yang nomor 3 saja ya. Dikumpulkan di WhatsApp group. Jadi nomor 3 ini dikumpulkan. Anda tulis jawabannya di kertas, kemudian difoto, dikumpulkan dalam format PDF, kemudian nanti dikumpulkan di grup maksimal 1 jam setelah perkuliahan berakhir. Apabila di materi PPT ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di WhatsApp group ya. Jadi misalkan tidak jelas cara membedakan X dan Y, contohnya seperti itu, silahkan Anda tanyakan di WhatsApp group. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.